Udah, perahunya berhenti di situ dan orang tua ini melompat kemudian. Melompat dan sampai ke tempat yang kering. Sampai ke tempat yang kering tanpa ada cedera sedikit pun, terkilir atau kesleo atau apa, enggak sama sekali ya. Dilompat gitu, nah, sampai ke posisi tanah yang kering. Sedangkan yang muda-muda saat melompat ya, ada kejebur ke air ya. Ada sampai ke tempat kering, tetapi ya bagian dari kakinya ada yang terkilir, ada yang kesleo, ada yang jatuh, pantatnya sakit dan sebagainya. Nah, maka mereka pun bertanya kepada orang tua, kok engkau ini sudah sepuh itu secara usia, tapi masih begitu sehat dan kuat. Apa rahasianya? Maka dijawab oleh beliau, rahasianya adalah organ tubuh saya ini luar dalam, termasuk pikiran dan hati selalu saya jaga. Ya, selalu saya jaga supaya tidak maksiat kepada Allah SWT. Nah, maka imbalannya Allah SWT menjaganya. Jadi beliau mengamalkan ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha yahfazka. Ya. Dan kalimat yahfazka ini ya bukan hanya menjaga secara fisik dalam arti sehat begitu, termasuk menjaga saat ada mara bahaya. Saat ada mara bahaya. Ya, bahaya apapun. Diceritakan dulu ada seorang tabi'in namanya Silah bin Asyam. Ya. Tabi'in namanya Silah bin Asyam. Ya. Saya tulis di chat ya. Silah bin Asyam ya. Ini ulama tabi'in ini ya. Silah bin Asyam rahimahullah ini beliau terkenal mustajabud du'a. Kalau berdoa itu doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustajabu ad-du'a. Dan zaman dulu karena trennya itu adalah tren berjihad di jalan Allah, dan berjihad pada zaman itu sifatnya sukarela ya. Berjihad di jalan Allah, nah beliau itu ikut. Nah, di zaman itu pasukan Islam di bawah pimpinan Muhammad bin Al-Qasim sedang berperang di kawasan yang sekarang dikenal dengan nama Afghanistan. Berjihad di kawasan yang sekarang dikenal dengan nama Afghanistan. Dulu sih dikenalnya hanya di kaki gunung atau pegunungan Sindus saja istilahnya dulu ya. Nah, pada zaman itu di daerah situ tuh hutan lebat masih. Hutan lebat ya, dan banyak binatang buas. Banyak binatang buas ya, baik binatang buas yang apakah singa ya ataukah harimau, dan harimau di situ kan harimau Benggala. Harimau yang terkenal secara postur tubuh itu sangat besar, harimau Benggala ya. Zaman dulu apalagi itu kira-kira ukurannya seberapa gede sekali. Nah, Silah bin Asyam ini rahimahullah mempunyai kebiasaan kalau dia bepergian itu membawa satu setel pakaian, itu pakaian yang paling bagus. Ya kalau bahasa sekarang tuh ya bawa koper, tapi ya jihad enggak bawa koper lah ya. Di dalam ranselnya itu kalau bahasa sekarang ranselnya itu ada satu setel pakaian, itu pakaian yang paling bagus. Dan beliau juga membawa parfum juga yang paling bagus. Ya. Jadi membawa beberapa parfum, tapi ada parfum yang paling bagus. Membawa beberapa pakaian, tapi ada pakaian satu setel yang paling bagus. Membawa beberapa parfum, tapi ada parfum yang paling bagus. Ya. Nah, apa yang dilakukan dengan yang bagus-bagus ini? Jadi rupanya pada saat semua tentara itu tidur, istirahat, ya kan? Silah bin Asyam rahimahullah ini beliau bangun. Beliau bangun, kemudian menjauh dari lokasi, sembunyi-sembunyi gitu ya. Sembunyi-sembunyi minggir, lalu menjauh dari lokasi di mana para pasukan tidur.
Dan lokasi pasukan tidur itu ya kalau mau menyembunyi berarti masuk ke hutan yang lebih lebat. Nah, beliau ke sana, ternyata pakaian yang paling bagus itu baru dibuka di sana, di tempat yang tersembunyi itu beliau buka, parfumnya dipakai di situ ya. Dan beliau mengatakan, "Ya Allah, ini adalah pakaian yang paling bagus yang aku miliki. Dan ini juga adalah parfum yang paling bagus yang aku miliki. Dan ini hanya saya kenakan pada saat saya sedang menyendiri seperti ini untuk munajat kepada Engkau ya Allah." Ya. Sedang menyendiri untuk munajat kepada Engkau ya Allah. Nah, setelah ganti pakaian yang paling bagus, pakai parfum yang paling bagus, beliau sholat malam di situ. Ya, menjauh dari lokasi pasukan istirahat. Nah, selagi beliau sholat, dari arah depan tuh datang harimau yang sangat besar gitu. Beliau lagi sholat. Ya. Harimau datang mengendap-endap gitu, ngintip-ngintip gitu. Menyelidik keadaan beliau. Nah, beliau tetap lanjutkan sholatnya sampai kebetulan sudah mendekati salam ya. Begitu salam, Silah bin Asyam ini berkata pada harimau. Kata dia, harimau, kalau kamu memang diutus oleh Allah untuk datang ke sini memangsa saya, silahkan mangsa saya. Saya tidak membawa peralatan membela diri. Saya tidak membawa senjata, ya. Jadi silahkan, saya dalam keadaan tidak membawa perlindungan apapun. Silahkan dimakan, saya akan terima saja kamu makan. Ya kan? Tetapi kalau kamu datang ke sini hanya karena lapar, ya mohon kamu cari makanan yang lain. Mohon kamu pergi cari makanan yang lain, jangan mengganggu saya yang sedang munajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disampaikan kalimat seperti itu kepada harimau, maka harimau itu seperti pamitan, ya. Seperti manusia yang berpamitan minta izin untuk pergi. Nah, maka harimau pun pergi dan Silah bin Asyam melanjutkan munajatnya kepada Allah SWT di hutan tersebut. Ya. Rahimahullah. Kenapa bisa sedemikian rupa ya? Nah, inilah dari wujud dari ihfadillah yahfadka. Ihfadillah yahfadka. Nah, dalam peperangan itu yang dipimpin oleh Muhammad bin Al-Qasim itu ya. Itu setiap mau berperang Muhammad bin Al-Qasim itu bertanya, Silah ada di mana Silah ya? Aina Silah katanya. Tolong cari dia. Nah, maka kata yang lainnya, Silah itu kan hanya prajurit biasa katanya. Kenapa mesti cari-cari dia? Dia hanya prajurit biasa. Enggak, kata si Muhammad bin Al-Qasim. Cari dia sampai ketemu dia sedang apa dia. Dia sedang apa? Akhirnya beberapa orang mencari dan menemukan Silah ini berada di salah satu tempat. Ya. Walaupun siang hari berada di salah satu tempat. Dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah. Nah, kalau dia berdoa itu satu jari telunjuknya menunjuk ke atas begini ya. Kalau dia berdoa. Jadi begini gitu kan. Tapi satu jarinya menunjuk kepada Allah ya. Kata yang lapor pada panglimanya itu, dia sedang berdoa dan satu jarinya menunjuk ke atas begini. Akhirnya kata Muhammad bin Al-Qasim, ya sudah. Jangan ganggu dia. Jangan ganggu dia. Biarkan dia seperti itu. Ya. Kalau dia mau bangkit, ya terserah dia. Kalau dia tidak bangkit, juga terserah dia. Biarkan dia. Begitu, jangan diganggu. Karena satu telunjuk beliau seperti itu lebih aku sukai daripada 1000 tentara. Daripada apa? 1000 tentara. Nah itu. Itulah sosok namanya Silah bin Asyam rahimahullah. Salah seorang ulama tabi'in. Rahimahullah. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah, penjelasan tentang
ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Nah, cerita-cerita seperti itu Bapak Ibu banyak sekali ya. Banyak sekali ya. Kalau Bapak Ibu ingin tahu cerita itu silakan baca tulisan Ibnu Rajab Al-Hambali di Jami'ul Ulum wal Hikam saat mencarah 40 hadis yang dilengkapi disempurnakan menjadi 50 hadis. Di hadis yang nomor 19 ini. Atau di ya tulisan Ibnu Rajab yang lain atau di referensi-referensi yang lain. Nah, saya tambah satu lagi ya. Dulu ada seorang sahabat Nabi namanya Uqbah ibnu Nafi. Uqbah ibnu Nafi radhiyallahu anhu. Uqbah ibnu Nafi. Beliau ini adalah sahabat Nabi yang memimpin pasukan Islam menaklukkan kawasan Afrika Utara sampai ke Maroko. Jadi setelah Mesir itu, setelah Iskandaria ke arah barat itu adalah Libya, Aljazair, Tunis, dan Maroko itu. Kawasan itu dulu penakluknya diantaranya pemimpinnya adalah Uqbah bin Nafi. Maaf, bukan Uqbah bin Nafi ya. Uqbah bin Amir ya. Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Nah, itu waktu memasuki kawasan itu banyak ketemu dengan hutan-hutan belantara pada zaman itu ya. Ya, kawasan yang masih ya zaman itu ya, masih zaman sahabat Nabi. Hutan-hutan belantara. Nah, beliau kan membawa pasukan besar dan pasukan besar itu akan lewat di situ ya. Nah, kita tahulah para sahabat Nabi itu adalah generasi yang dididik dan ditarbiyah oleh Rasulullah SAW, maka tingkat mereka dalam menjaga Allah itu sangat luar biasa. Ya. Nah, beliau akan melalui kawasan itu sebelum memasuki kawasan hutan itu, beliau berkata kepada hutan dan penghuninya, wahai seluruh penghuni hutan, ya, saya dan pasukan saya akan melintas di hutan ini. Ya. Nah, kami sedang menjalankan tugas ya, amanah dari Rasulullah SAW, yaitu untuk menyampaikan Islam kepada siapa saja yang berhasil, yang bisa kami temui. Nah, dalam rangka menjalankan tugas Rasulullah itu, ya, kami akan melewati kawasan ini. Mungkin dalam melewati kawasan ini ya ada di antara kami yang menginjak kalian, lalu ada sebagian kalian tidak terima, ya kan? Lalu melakukan pembalasan, ya kan? Untuk itu supaya kita tidak saling mengganggu, sama-sama menjadi hamba Allah, melaksanakan tugas masing-masing, ya. Kami minta agar kalian minggir dulu. Agar kalian minggir dulu, ya, supaya di antara kita tidak saling mengganggu. Maka apa yang terjadi? Ya, setelah tunggu beberapa saat, memberi kesempatan pada penghuni hutan untuk minggir, itu beberapa pasukan melihat dan menyaksikan bagaimana semut itu memindahkan rumah dan telur-telurnya. Memindahkan telur-telurnya ke tempat lain. Bagaimana kalajengking, ya kan? Itu juga berpindah. Ular juga berpindah meninggalkan tempat itu, ya. Karena tempat itu akan dilalui oleh pasukan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Nah, itu juga diceritakan oleh para ulama sebagai tambahan cerita penguat tentang ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Oke. Dihafal saja kalimatnya, walaupun nggak seluruh hadis, tapi kalimat-kalimat pendeknya dihafal. Ya. Yang kalimat kedua, saya kira cukup untuk kalimat pertama. Yang kedua, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah SWT ada di hadapanmu. Jadi, kalau tadi ihfazillah yahfadka, niscaya Allah menjagamu. Ini umum ya. Umum, penjagaan lahiriah dan penjagaan batin, penjagaan
spiritual, penjagaan macam-macam lah, umum sekali. Atau global. Nah sekarang ini lebih spesifik. Jagalah Allah, niscaya kamu dapat Allah dari hadapanmu. Jadi artinya Allah SWT akan selalu membersamaimu. Selalu membersamaimu dan berada di depan. Bukan berada di belakang bahkan, berada di depan. Tentu yang dimaksud bersama di sini bukan bersama secara fisik ya. Para ulama menjelaskan bahwa kebersamaan Allah atau ma'iyatullah itu mempunyai dua pengertian. Ada bersama dalam arti Allah mengetahui, Allah mendengar, Allah melihat, dan konsekuensi-konsekuensi dari mengetahui, mendengar, dan melihat. Istilahnya adalah al-ma'iyah al-ammah, kebersamaan dalam arti umum ya. Yang kedua adalah ma'iyatun khossah ya, ma'iyatun khossah, bersama dalam arti yang spesifik dan khusus ya. Nah, ihfazillah tajidhu tujaka itu menjelaskan bahwa manakala kita selalu menjaga Allah, niscaya Allah akan berada atau Allah akan kita dapati berada di hadapan kita, baik ma'iyah ammah ataupun ma'iyah khassah. Baik ma'iyah ammah ataupun ma'iyah khassah. Baik bersama dalam arti yang umum ataupun bersama dalam arti yang khusus. Bersama dalam arti yang umum itu seperti dijelaskan atau seperti disinggung oleh Allah SWT di surat Al-Mujadilah ya. Surat ke-58 ayat 7 ya, ayat 7. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa, perhatikan di situ, illa huwa ma'ahum. Nah, di situ ada kata-kata ma'a. Illa huwa ma'ahum aina makan. Summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamati innallaha bikulli syai'in alim. Nah, di Al-Mujadilah ayat 7 ini ada kata-kata illa huwa ma'ahum. Kecuali dia, maksudnya Allah SWT, selalu bersama mereka. Bersama mereka. Nah, perhatikan ya. Bersama di sini maksudnya adalah ma'iyatu ilmin. Bersama dalam arti Allah mengetahui. Ya, karena bisa dilihat di awal ayatnya, alam taro annallaha ya'lamu. Dan juga bisa dilihat di penutup ayatnya, innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha bikulli syai'in alim. Itu namanya ma'iyah ammah atau ma'iyatu ilmin. Dengan seluruh konsekuensi dari Allah Maha Tahu ini. Di antara konsekuensi Allah Maha Tahu ini adalah Allah SWT memberi rizki. Karena Allah tahu, maka Allah memberi rizki. Pada saat ya hambanya itu memang masih mendapatkan jatah untuk hidup. Jatah untuk hidup pasti kasih rizki oleh Allah. Jadi Allah Maha Tahu, dan karenanya ngasih rizki itu bisa dibaca umpamanya di antaranya adalah di surat Hud ayat 6. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Perhatikan, wa ya'lamu mustaqarraha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Terjemah resminya dari Kementerian Agama adalah, dan tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauh Mahfuz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada banyak cerita nih hadis 19 ini ya. Ada cerita ya. Ceritanya ada seorang salafus soleh, nggak disebutkan namanya siapa ya. Seorang salafus soleh ini suatu hari melihat burung pipit. Burung pipit, orang kampung saya nyebut burung emprit ya. Kalau burung emprit, kalau jin iprit, nah ini lain lagi itu ya, beda itu ya. Kalau jin iprit, kalau burung emprit. Nah,
Orang sini menyebutnya burung pipit. Ya, ya burung kecil lah, burung kecil. Burung kecil ini konsumsi proteinnya biasanya memakan ulat dan sejenisnya yang kecil-kecil itu. Memakan ulat dan sejenisnya. Dan tidak ada ceritanya burung pipit itu mengkonsumsi potongan daging, itu tidak ada. Tapi suatu kali seorang salafus saleh ini melihat burung pipit ini di mulutnya atau di paruhnya. Yang jelas dia tidak punya mulut dan dia tidak punya paruh. Paruh itu kan kalau elang, mulut itu kalau manusia atau kambing gitu. Kalau burung itu ya, tapi gampangnya mulut lah ya. Di mulutnya itu ada potongan daging. Yang ukuran potongannya itu agak gedean gitu, nggak lazim untuk makanan untuk makanan seekor burung pipit. Maka heran, kok ada burung pipit mengambil potongan daging begitu ya. Nah kemudian diperhatikan, burung pipit itu tabiatnya terbang rendah dan di bawah. Dia jarang terbang naik ke atas, itu jarang sekali, langka. Karena dia tahu dia kecil dan bisa dimangsa oleh burung yang lebih besar kalau naik ke atas ya. Tapi kali itu burung itu terbang ke atas. Terbang ke pucuk atau puncak pohon kurma. Nah setelah dari situ turun. Saat turun, potongan dagingnya sudah tidak ada. Maka salaf saleh ini heran, loh, memang ada burung pipit bikin sarangnya di puncak pohon kurma. Pohon kurma itu kan tinggi kayak pohon kelapa gitu. Ya. Dia kan tidak bikin sarang di sana, dia bikin sarangnya biasanya di bawah. Kenapa di atas ya? Nah kemudian kalau dia punya sarang di sana dan anak-anak juga di sana, kenapa anak-anaknya dikasih makan potongan daging? Anak-anaknya masih kecil-kecil, belum bisa. Nah, karena penasaran, maka salafus saleh ini mencoba mengintip apa yang ada di sana. Ternyata apa yang dia temui di sana, ternyata di sana ada seekor ular yang kedua matanya itu bekas luka sehingga buta ular itu. Ya, bagaimana ular itu bisa berada di situ? Mungkin ular itu mungkin saja pernah dimangsa oleh apakah burung garuda atau burung elang gitu atau burung pemangsa lainnya, dibawa terbang ke atas dan sudah sempat ditotol kedua matanya, tapi ternyata berhasil lepas dan jatuh di situ mungkin. Nah, karena Allah SWT masih menghendaki ular itu hidup, dan tentu ular yang hidup di situ apalagi dalam keadaan buta masih menghendaki ular itu hidup ya. Perhatikan hubungannya dengan ayat ini ya, ayat 6 surat Al-Hud ini. Allah tahu bahwa di situ ada seekor ular. Allah tahu juga ya di mana ular itu berada. Allah tahu juga di mana rizki jatah dia itu berada, yaitu sepotong daging yang ada di bawah, nggak tahu sebelah mana. Allah menggerakkan burung pipit untuk mengambil potongan daging itu, lalu burung pipit itu naik ke atas. Begitu sampai di atas, ya, ular tahu ada makanan datang, dia buka mulutnya, dan burung pipit itu menjatuhkan potongan daging itu ke mulut ular dan ular itu makan. Nah, begitu melihat dan menyaksikan seperti itu, salafus saleh ini ingat pada firman Allah surat Hud ayat 6 ini. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustaudaha kullun fi kitabin mubin. Bahkan semuanya sudah ada tulisannya di hari ini, pagi ini, si fulan atau si fulana atau si binatang apa, dapat rezeki apa, rizkinya ada di mana, siapa yang mengantarkan, jatahnya berapa, semuanya sudah ditulis lengkap dan akan terjadi persis seperti yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh ma'iyah ammah. Allah mengetahui dan konsekuensi dari mengetahui diantaranya adalah Allah SWT memberi rizki. Itu tercakup dalam pengertian hadis
ihfadillaha tajidhu tujahaka. Ihfadillah tajidhu tujahaka juga mencakup ma'iyatun khassah, ma'iyah yang bersifat khusus, yaitu ma'iyatut ta'yidin wa nasrin. Ma'iyatut ta'yidin wa nasrin, ya. Bahwa Allah selalu membersamai, tapi membersamai dalam pengertian khusus, yaitu memberikan support dan memberikan dukungan. Contohnya umpamanya ma'iyah khassah ini adalah, ya, dalam kisah Nabiullah Musa alaihissalam dan Bani Israel, waktu mereka lari meninggalkan Mesir dan dikejar oleh pasukan Fir'aun, kisahnya ada di surat Asy-Syu'ara di ayat 62, ya. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Perhatikan di sini ada kata-kata ma'i. Inna ma'iya rabbi sayahdin, ya. Dia Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku, yaitu Allah SWT, bersamaku. Perhatikan bersama di sini. Ini bukan bersama ammah, tapi bersama khassah. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Jadi ceritanya adalah Nabi Musa alaihissalam membawa pergi Bani Israel meninggalkan Mesir. Ternyata dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya akan dibunuh dan dihabisi. Nah, sampai kemudian Nabi Musa dan Bani Israel ini di hadapannya membentang lautan, dan jauh di belakang sana ada pasukan Fir'aun yang mengejar. Saat itu orang-orang Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, ya, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Waduh, kita akan tertangkap semuanya. Kita akan tertangkap oleh Fir'aun dan bala tentaranya, dan kita akan dibantai habis oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Dari sudut pandang secara materi, lahiriah, kasat mata, memang sudah tidak ada tempat lari. Mau lari kemana? Ya kan? Tetapi waktu itu Nabi Musa menjawab, kalla inna ma'iya rabbi. Bersamaku ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti akan berikan petunjuk kepadaku bagaimana mengatasi situasi ini. Nah, karena Nabiullah Musa alaihissalam selalu menjaga Allah, maka Allah, ya, membersamainya dimanapun berada. Maka turunlah wahyu Allah, fa'uhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Nah, situlah Allah memberikan pertolongan. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah SWT untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Lalu air laut itu terbelah menjadi dua dan di tengahnya terbentuk tempat yang kering yang bisa dilalui sebagai jalan. Sehingga Nabi Musa dan Bani Israel bisa menyeberang tanpa tenggelam dan tanpa basah oleh air. Ya. Sehingga berhasil sampai ke pantai seberang atau tujuan. Nah, itulah ma'iyah, contoh ma'iyah khassah. Oke, kembali ke hadis. Jadi kalau kita selalu menjaga Allah, Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebagaimana pesan Rasulullah kepada Ibnu Abbas, ihfadillah tajidhu tujahaka, niscaya kamu akan dapat Allah dari hadapanmu. Ya berarti ya kita akan senantiasa dijaga oleh Allah atau dibersamai Allah, baik bersama dalam pengertian umum, termasuk juga adalah bersama dalam pengertian khusus. Pengertian khusus. Mungkin sampai di sini dulu pengajian kita pada pagi hari ini, ya. Kita tutup, ya, dengan doa penutup majelis dan surat al-asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.